Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya siswa SMA Negeri 1 Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, mata pelajaran Sosiologi semester 6. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata pelajaran Sosiologi kelas 12 dengan tema pemberdayaan masyarakat atau pemberdayaan komunitas dengan guru pengampu Bapak Farhan Hadid SPD. Judul penelitian saya adalah pemberdayaan masyarakat lokal melalui UMKM ayam petelur dalam upaya pemulihan ekonomi pasca COVID-19 di Pekon Tegalsari, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dengan studi kasus usaha ayam petelur 3PM. Sebelum lebih lanjut ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Bima Arya Putra dengan nomor NIS 11890. Oke, kita akan mulai yang pertama yaitu tentang latar belakang. Di latar belakang ada 4 tahap yang harus diselesaikan yaitu profil desa, profil usaha, pemberdayaan, dan siklus. Kita mulai di profil desa. Pekon Tegalsari adalah pekon yang terletak di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Pekon Tegalsari memiliki banyak pekerjaan yang berbeda-beda. Namun, berdasarkan hasil survei, masyarakat Pekon Tegalsari sebagian besar petani ternak ayam. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kandang ayam yang ada di Pekon Tegalsari. Pemberdayaan kandang ayam petelur ini diharapkan mampu menjadi wadah sebagai tempat menyalurkan dan mengembangkan yang dimiliki oleh masyarakat. Tahap yang kedua adalah profil usaha. Usaha ini adalah milik Bapak Yugo yang berasal di Desa Tegalsari, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Beliau pindah dari Desa Tegalrejo ke Desa Tegalsari untuk mengembangkan usaha ternak ayam ini supaya makin meningkat dan memperbaiki sektor perekonomian di Desa Tegalsari. Maka dari itu, Bapak Yugo memilih usaha ini karena sektor peternakan ini dapat meningkatkan kualitas dalam hidupnya. Tahap ketiga adalah pemberdayaan. Pemberdayaan itu apa sih? Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan ekonomi yang merangkul nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan berpusat pada rakyat, partisipatif, pemberdaya, dan berkelanjutan. Penelitian ini berfokus pada masalah pemberdayaan petelur. Telur merupakan bahan pangan hayati yang sangat digemari oleh masyarakat di Indonesia. Oke, kita capai ke tahap yang keempat, yaitu siklus. Jadi, saya akan menjelaskan 7 siklus tentang pemberdayaan masyarakat. Siklus yang pertama adalah keinginan untuk berubah. Jadi, Bapak juga merekrut anak-anak muda yang ingin bergabung sebagai karyawannya. Anak-anak muda tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda, sehingga bisa membantu perekonomian keluarganya. Dari penelitian yang saya lakukan, didapatkan bahwasanya masyarakat yang bergabung sebagian besar mempunyai keinginan untuk berubah, untuk menambah pendapatan, wawasan guna membantu kehidupan keluarganya. Siklus yang kedua adalah melepas hambatan-hambatan. Jadi, awal-awal mereka bergabung ke dalam usaha milik Bapak Yugo, Mas Wawan dan Mas Angga belum mengerti cara merawat ayam petelur dan sempat ragu dan berpikir apakah mereka bisa mengasah kemampuan dan bisa diterima di dalam usaha milik Bapak Yugo. Tetapi Bapak Yugo melatih Mas Angga dan Mas Wawan agar bisa mengurus ayam di peternakan milik beliau, sehingga Mas Wawan dan Mas Angga itu bisa memiliki kemampuan dalam melakukan pekerjaan mereka. Siklus yang ketiga adalah rasa memiliki ingin bertambah. Setelah lama bekerja di usaha milik Bapak Yugo, Mas Angga dan Mas Wawan semakin terpacu untuk memiliki pengetahuan baru dalam mengurus hewan ternak dan juga ingin mengembangkan kemampuannya di bidang lainnya seperti memberi vaksin dan obat-obatan, dan itu memacu mereka untuk semakin bertambah dalam pengetahuannya. Siklus yang keempat adalah mengembangkan peran dan batas tanggung jawab. Setelah menguasai keahlian di salah satu bidang, pastinya Mas Angga dan Mas Wawan ingin mengembangkan kreativitasnya di bidang lainnya untuk mencapai target yang lebih besar, menjaga kekreatifannya agar tidak berubah. Dengan rasa tanggung jawab,
yang lebih besar lagi sebagai karyawan di situ. Sehingga Mas Angga dan Mas Wawan memiliki pacuan untuk mengembangkan perannya dan tanggung jawab. Siklus yang kelima adalah mencapai hasil dan target lebih besar. Setelah bergabung di usaha milik Bapak Yugo, Mas Angga dan Mas Wawan itu memiliki target supaya mereka bisa menghasilkan omset yang lebih besar dan menghasilkan telur dengan kualitas yang baik sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat Gadingrejo maupun Pringsewu. Siklus yang keenam adalah perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya. Jadi, setelah lama bergabung di usaha milik Bapak Yugo, Mas Angga dan Mas Wawan memiliki perubahan perilaku yang sangat drastis, terutama pada perilaku kejujuran. Karena dalam bekerja di usaha ayam petelur milik Bapak Yugo, yang terutama adalah jujur, sehingga mereka bisa menjadi karyawan tetap di usaha milik Bapak Yugo. Siklus yang ketujuh adalah merasa tertantang dalam upaya yang lebih besar. Jadi, Mas Angga dan Mas Wawan setelah lama bergabung di usaha ayam petelur milik Bapak Yugo, mereka telah menguasai dan memiliki kemampuan di semua bidang yang mereka pelajari. Karyawan di sana belum mempunyai kenyataan untuk membuka usaha ayam petelur sendiri karena terhalangnya oleh modal dan pengetahuan. Dan juga mereka berkata kalau umur mereka itu masih terlalu muda dan juga belum memiliki pengalaman yang baik seperti Bapak Yugo. Berdasarkan penjabaran siklus di latar belakang, siklus tersebut berjalan dengan sangat baik. Namun, untuk lebih detail lagi mengenai strategi yang akan saya jelaskan di pembahasan. Di pembahasan, kita akan membahas 5 strategi. Yang pertama adalah pemungkinan. Pemungkinan adalah menciptakan suatu kondisi atau suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Di Pokondekasari terdapat kemampuan dalam menjalankan usaha ayam petelur. Maka dari itu, banyak warga masyarakat Tegalsari yang gengsi dalam bekerja sehingga mereka memilih merantau ke Pulau Jawa. Maka dari itu, sekarang kandang ayam di Pokondekasari semakin meningkat. Dan sekarang membuat masyarakat setempat lebih memilih bekerja usaha ayam petelur. Bapak Yugo mengajak masyarakat dewasa atau anak-anak muda bergabung dalam usahanya dan berharap bisa merubah keadaan ekonomi keluarganya menjadi lebih baik, diharapkan mampu menyambung hidupnya. Contohnya seperti Mas Wawan dan Mas Angga. Dulu Mas Wawan dan Mas Angga bekerja di Pulau Jawa, yaitu di pabrik roti Saron di Bekasi, sebelum bekerja di usaha milik Bapak Yugo. Usaha ayam petelur ini pastinya memiliki hambatan-hambatan dalam bekerjanya, seperti hambatan-hambatan modal. Karyawan yang tadinya kerja di pabrik dan sekarang harus bekerja di kandang ayam memiliki kultur kerja yang berbeda, sehingga kondisi mereka atau keterampilan juga yang berbeda. Namun, di sisi lain, Bapak Yugo sebagai pemberdaya atau pemilik usaha tidak menuntut dalam bekerja dan lebih enjoy untuk menciptakan chemistry yang terpenting dan bertanggung jawab. Bapak juga pasti dalam mengembangkan usaha ini terhalang oleh modal karena makin kesini harga ayam semakin naik dan pakan ayam semakin naik juga. Strategi yang kedua adalah penguatan. Penguatan bertujuan bagaimana cara Bapak Yugo dan karyawan dapat memiliki pengetahuan yang lebih percaya diri dan memberikan pengarahan kepada karyawan dan membimbing karyawannya agar menguasai keahliannya di bidangnya masing-masing dan memiliki jiwa yang bertanggung jawab yang ditanam di diri karyawan. Bapak Yugo menginginkan karyawan yang bekerja dapat menggali dan mempertahankan keahlian-keahliannya, juga selalu memberikan waktu untuk mengobrol kepada beliau supaya mereka merasakan kenyamanan kepada diri karyawan yang menjadikan betah dalam bekerja di usaha ayam petelur milik Bapak Yugo. Karyawan di sana juga dipedulikan oleh keluarga. Bapak Yugo udah dianggap sebagai keluarga sehingga mereka merasa nyaman dalam bekerja dan bisa mengembangkan usaha ayam petelur ini. Sehingga ayam petelur ini bisa makin berkembang dan karyawan di sini memiliki pengetahuan yang semakin bertambah dan memiliki peran dan tanggung jawab sebagai karyawan di sini. Strategi yang ketiga adalah perlindungan. Setelah lama bekerja di usaha milik Bapak Yugo menginginkan Mas Angga dan Mas Wawan mencapai target sehingga usaha milik Bapak Yugo ini semakin berkembang dan dikenal oleh masyarakat luas. Dan jika karyawan di sini bisa mencapai target atau memenuhi omset, Bapak Yugo tidak segan untuk memberikan bonus dan sesekali mengajak mereka berdua jalan-jalan liburan atau karyawan yang lainnya. Dan karyawan di sana semakin bersemangat dalam bekerja agar dapat terus meningkatkan targetnya. Dengan kenyamanan yang diberikan oleh Bapak Yugo, karyawan di sana diharapkan bisa melebihi target sebelum COVID-19 atau sesudah COVID-19. Sehingga
usaha milik Bapak Yugo ini semakin berkembang hingga Bapak Yugo bisa terus membuka usaha-usaha kandang ayam di desa Purwosari atau dusun Purwosari hingga bisa menciptakan atau membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat. Strategi yang keempat adalah penyokongan. Setelah Angga dan Hewan mencapai target yang diinginkan, Bapak Yugo memberikan penyokongan, yaitu sebuah nasihat kepada karyawan di sana supaya karyawan di sana tidak terjumus pada hal-hal yang negatif, sehingga karyawan di sana memiliki hal-hal positif seperti memiliki sopan santun yang baik. Saat sopan santun yang baik itu sangat penting dalam bekerja di usaha telur ini, hingga dapat menarik konsumen, hingga konsumen merasa nyaman berbelanja atau membeli telur di usaha milik Bapak Yugo. Banyaknya karyawan yang masuk pada era COVID-19 membuat pemberdaya harus memberi pengarahan dan bimbingan kepada karyawan baru, sehingga karyawan di sana bisa menyesuaikan diri dalam dahulu karena adanya perbedaan kultur dalam bekerja. Adanya sebuah bonus yang bisa memberikan kesenangan kepada karyawan yang membuat bantu kehidupan sehari-harinya. Di sini Bapak Yugo selalu memberikan nasihat atau penyokongan hingga karyawan di sana bisa terus berkembang dalam bekerja, dan juga semoga aja bisa membuka usaha sendiri di desa Tegalsari dan dapat membuka peluang kerja di dusun Purwosari. Strategi yang kelima adalah pemeliharaan. Cara Bapak Yugo memelihara karyawan di sana untuk mempertahankan dan mengembangkan potensinya, yaitu dengan cara memberi bonus dan pengarahan jika mencapai target dan memberikan gaji yang tepat waktu kepada karyawan agar karyawan di sana tetap bersemangat dalam bekerja, sehingga mereka mampu mempertahankan kualitas yang baik agar kualitas telur juga semakin baik hingga usaha pemberdayaan milik Bapak Yugo ini semakin stabil dan bila terus membantu masyarakat sekitar. Setelah adanya pengetahuan dan keahlian, karyawan di sana belum berani membuka usaha ayam petelur sendiri karena belum adanya modal dan juga belum memiliki pengalaman yang matang seperti Bapak Yugo. Dan Mas Angga dan Mas Wawan di sana belum memiliki keinginan untuk membuka usaha sendiri, sehingga mereka belum cukup dengan adanya pengetahuan dan skill-skill yang diberikan Bapak Yugo, sehingga mereka masih tergantung pada usaha milik Bapak Yugo. Dalam proses pemberdayaan tentunya ada masyarakat sekitar yang mengamati tentang usaha ternak ayam milik Bapak Yugo. Saya mempunyai 4 pandangan masyarakat tentang usaha ternak ayam milik Bapak Yugo. Yang pertama adalah dampak positif. Bapak Iwan dan Ibu Yuli memiliki pandangan positif tentang usaha ternak ayam milik Bapak Yugo. Ya, karena dengan adanya usaha ternak ayam milik Bapak Yugo dapat mengurangi tingkat pengangguran di desa Tegalsari, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, sehingga Bapak Yugo bisa memanfaatkan anak-anak muda untuk menjadi karyawan di usaha ternak ayam milik beliau, sehingga pengangguran di dusun Purwosari semakin menipis dengan terciptanya peluang kerja di usaha milik Bapak Yugo. Pandangan masyarakat yang kedua adalah memberikan lapangan pekerjaan untuk anak muda di dusun Purwosari. Dengan adanya usaha ternak ayam milik Bapak Yugo ini membuka lapangan kerja, sehingga anak-anak muda di sana dapat memanfaatkan pekerjaan yang disediakan oleh Bapak Yugo, sehingga tingkat pengangguran semakin kecil dan juga anak-anak muda di sana dapat memiliki pengetahuan dan keahlian dalam usaha ternak ayam. Pandangan masyarakat yang ketiga adalah rasa terganggu dengan adanya usaha ini. Selain memiliki dampak positif, Bapak Iwan dan Ibu Yuli memiliki dampak negatif terhadap usaha ternak ayam milik Bapak Yugo, yaitu memiliki rasa terganggu dengan adanya usaha ini karena kotoran ayam yang jika musim hujan itu bau menyengat dapat menimbulkan rasa ketidaknyamanan untuk masyarakat sekitar, karena jika terjadi hujan, kotoran ayam akan memiliki bau yang lebih menyengat dan itu membuat pusing sampai ke kepala hingga nafsu makan semakin berkurang. Pandangan masyarakat yang keempat atau yang terakhir adalah harapan kedepannya tentang usaha ternak ayam milik Bapak Yugo. Jadi Bapak Iwan dan Ibu Yuli mengharapkan usaha ternak ayam milik Bapak Yugo ini semakin berkembang sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran di dusun Purwosari, dan juga Bapak Yugo dapat memaksimalkan anak-anak muda dan menjadikan mereka sebagai karyawan di usaha ternak ayam milik Bapak Yugo, sehingga anak-anak muda tersebut memiliki kemampuan dan keahlian dalam beternak. Potensi terbesar di dusun Purwosari ialah memelihara dan meternak ayam petelur. Pemberdayaan di desa ini dilakukan agar masyarakat desa Purwosari memiliki kemampuan dalam memahami dasar ternak, mengolah dan menghitung. Penanganan hasil ternak dapat mengolah dengan teliti, cermat, cerdas dalam pengolahan ayam petelur. Sedangkan pendampingan dan bimbingan sangat dibutuhkan supaya masyarakat sekitar
dapat mengembangkan apa yang sudah diajarkan oleh pemberdaya dan diaplikasikan inovasinya. Keberadaan kandang ayam milik Bapak Yugo memiliki keuntungan untuk masyarakat setempat karena dapat mengurangi tingkat pengangguran di Dusun Purwosari. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang pemberdayaan masyarakat lokal melalui UMKM Ayam Telur. Saya, Bima Arya Putra, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Farhan Hadi SPD selaku guru pengampu. Hidup kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.